Perkenalkan, nama saya Grenaldi Silas Karundeng, mahasiswa IB Kuikanji angkatan 2018. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pasar modal. Pokok bahasan dari pasar modal yaitu pengertian pasar modal. Yang kedua, lembaga penunjang pasar modal. Pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Yang kedua, pasar untuk dana jangka panjang, di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Suatu tempat melakukan pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Transaksi efek melalui pasar perdana atau primary market, yaitu pasar perdana merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui underwriter pada investor dengan mekanisme penawaran umum perdana atau initial public offering. Untuk mempermudah memahami dan membedakan di antara pasar perdana dan pasar sekunder, mari kita bandingkan dengan analogi jual beli mobil baru dan mobil bekas. Bapak Ronald adalah seorang profesional yang sedang butuh mobil baru. Untuk itu, Pak Ronald memilih mobil merek Y buatan PT XYZ. Karena Pak Ronald menghubungi dealer yang ditunjuk oleh PT XYZ untuk menjual mobilnya. Setelah bertemu dengan dealer, Bapak Ronald menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran dan kemudian mobil yang dibeli antar ke rumahnya. Setelah menerima pembayaran apapun, dealer segera menyerahkan hasil penjualan pada PT XYZ. Dalam hal ini, Bapak Ronald membeli mobil dari pasar perdana. Dalam analogi ini, PT XYZ mewakili emiten yang akan go publik. Bapak Ronald memiliki investor. Dealer mobil mewakili underwriter atau penjamin emisi. Yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas sahamnya. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di Bursa Efek Indonesia. Setelah tercatat di bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksi oleh publik sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Nah, sekarang pasar sekunder di bursa pun dapat dianalogikan dengan jual beli mobil bekas. Setelah cukup lama, Bapak Ronald membeli mobil dari PT XYZ. Kini Pak Ronald ingin menjual mobilnya. Dalam kasus ini, Pak Ronald dapat menghubungi showroom mobil bekas. Di waktu bersamaan, Ibu Yeni sedang membutuhkan mobil sesuai dengan keuangannya, di mana berarti Ibu Yeni ingin membeli mobil bekas. Ibu Yeni mendatangi showroom mobil bekas dan dipertemukan dengan Pak Ronald untuk tawar-menawar harga. Dalam kasus ini, PT XYZ sudah tidak dilibatkan dalam transaksinya. Dalam analogi ini, showroom mobil bekas mewakili Bursa Efek Indonesia. Bapak Ronald dan Ibu Yeni mewakili investor yang akan mentransaksikan sahamnya. Dealer showroom mobil bekas mewakili pialang atau perantara pedagang efek. Bila kita menggunakan software online trading saham untuk membeli saham, biasanya kita bertransaksi di pasar sekunder. Nah, pasar sekunder ini dibagi menjadi 3, yaitu pasar reguler, pasar negosiasi, dan pasar tunai. Lalu kita lanjut ke manfaat go publik. Yang pertama itu dapat menerima dalam jumlah relatif besar dan sekaligus biaya relatif murah. Lalu ada proses relatif cepat. Lalu dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS. Kemudian minat investor masuk manajemen rendah. Lalu keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme. Lalu menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor besar. Kemudian memperbaiki struktur permodalan. Yang terakhir, sarana promosi dan lain-lain. Konsekuensi go publik bagi perusahaan, yang pertama yaitu mengubah gaya manajemen dan informal menjadi formal. Yang kedua, urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. Yang ketiga, harus mempertahankan tingkat pertumbuhan. Yang keempat, harus full disclosure. Yang kelima, harus mengikuti standar Bapepam untuk laporan keuangan. Lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama itu pasar perdana. Di pasar perdana itu ada 2, yaitu penjamin emisi efek atau underwriter. Yang kedua, akuntan publik. Di pasar sekunder ada 4, yaitu pedagang efek, broker, securities company, dan BAE.
Di emisi obligasi ada 3, yaitu trustee atau wali amanat, guarantor atau penanggung, yang ketiga paying agent atau agen pembayaran. Sekian video presentasi pasar modal dari saya. Sekian dan terima kasih.